Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linawati Purwaningsi, NIM 42. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dan uji regresi linier. Mari kita simak videonya. Di sini saya akan melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Saya sudah menyiapkan data. Lalu kita analis dengan menu Analyze, Regression, lalu Linear. Lalu kita masukkan volume penjualan ke kotak dependent dan iklan dan personal selling ke kotak independent. Lalu kita klik Save. Kita centang pada Standardize, lalu Continue, lalu OK. Abaikan hasil output. Lalu kita kembali ke data dan analis kembali dengan non-parametric test, legasi, dan non-sample KS. Kita masukkan standardize ke kotak variabel, lalu kita klik OK. Untuk interpretasinya, signified 0,823 itu lebih besar dari nilai residual 0,05, yang berarti nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal. Saya akan melakukan uji multikolinearitas. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita klik Analyze, Regression, lalu Linear, lalu masukkan variabel volume penjualan ke kotak dependent dan iklan personal selling ke kotak independent. Lalu kita klik Statistik, kita centang Collinearity Diagnosis, lalu Continue, lalu OK. Dan ini hasil outputnya. Hasil outputnya kita melihat pada nilai VIF dan toleran. Pada koefisien toleran 0,601 dan VIF 1,663. VIF 1,663 lebih kecil dari 10. Pada hal ini tidak ada gejala multikolinearitas. Saya akan melakukan uji heteroskeditas dengan metode Glaser. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita klik Analyze, Regression, lalu Linear, lalu kita masukkan volume penjualan ke kotak dependent dan kita masukkan saling ke kotak independent. Lalu kita klik Save, kita centang Standardize, lalu kita Continue, lalu OK. Abaikan hasil output, lalu kita transform dengan compute variabel, masukkan target variabel average, lalu numerik kita isi dengan average dikali average. Lalu kita klik OK. Abaikan hasil output. Kemudian kita transform kembali, analis kembali dengan regression linear. Lalu kita masukkan volume penjualan average ke kotak dependent. Lalu kita klik OK. Interpretasinya dengan melihat signifikansi 0,136 yang berarti lebih besar dari 0,05 untuk variabel iklan, yaitu 0,136 lebih besar dari 0,05, dan personal selling 0,83 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada gejala heteroskeditas. Saya akan melakukan uji heteroskeditas dengan metode Park. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita akan analyze dengan Analyze, Regression, lalu Linear. Lalu kita masukkan volume penjualan ke kotak dependent dan variabel iklan dan personal selling ke kotak independent. Lalu kita klik Save, kita centang Unstandardized pada residual, Continue, lalu OK. Abaikan hasil output. Lalu kita transform dengan compute variabel. Kita isi target variabel dengan U2, lalu numeric expression dengan
unstandarized dikali dengan unstandarized. Lalu kita klik OK. Abaikan hasil output. Kita akan transform kembali dengan transform, lalu compute variabel, lalu kita isi target variabel dengan ln iklan dan numeric expression dengan ln iklan. Lalu kita klik OK. Abaikan hasil output. Lalu kita transform kembali. Kita isi target variabel dengan ln ps. Lalu isi numeric expression dengan ln dikali personal selling. Lalu kita klik OK. Lalu kita abaikan hasil output, kita transform kembali target variabel dengan ln u2. Lalu numeric expression kita isi dengan ln u2, ln dikali u2. Lalu kita klik OK. Lalu kita analyze dengan analyze, regression, lalu linear. Lalu kita masukkan U2 ke kotak dependent dan ln iklan dan ln ps ke kotak independent. Lalu kita klik OK. Dan ini hasil outputnya. Kita melihat pada koefisien model regresi. Model regresi tidak terjadi gejala heteroskeditas karena signifikan variabel ln iklan 0,0112 yaitu lebih dari 0,05 dan signifikan variabel ln ps 0,968 lebih besar dari 0,05. Saya akan melakukan uji otokorelasi dengan metode Durbin-Waston. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan volume penjualan pada kotak dependent dan variabel iklan dan personal selling pada kotak independent. Lalu kita klik Statistik. Kita centang Durbin-Waston, continue, lalu OK. Dan ini hasil outputnya. Kita melihat pada model summary, Durbin-Waston yaitu sebesar 1,983. Artinya terletak di antara DU 1,550 dan 4 min DU 2,450, yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Saya akan melakukan uji analisis linear sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan data. Lalu kita analyze dengan analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan variabel penjualan pada kotak dependent dan variabel promosi pada kotak independent. Lalu kita klik OK. Lalu ini untuk hasil outputnya. Kita melihat pada model summary, R sebesar 0,941 dan R square sebesar 0,885.
atau 88,5%. Adjusted R-square sebesar 0,874 atau sebesar 87,4%, yang artinya variabel penjualan dapat dijelaskan oleh variabel promosi sebesar 87,4%. Untuk nilai T sebesar 8,775 yang berarti lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,812. Saya akan melakukan uji regresi berganda. Di sini saya sudah menyiapkan data, lalu kita analyze, regression, lalu linear, lalu kita masukkan volume penjualan pada kotak dependen dan variabel harga dan promosi pada kotak independen. Lalu kita klik OK. Lalu kita melihat hasil outputnya pada model summary, R sebesar 0,936 dan R square sebesar 0,875 atau sebesar 87,5%, dan adjusted R square sebesar 0,840 atau sebesar 84%, yang artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi harga dan pendapatan sebesar 84%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.